saudara sekalian, bersyukur kita bisa ketemu lagi. Dalam bagian ini kita akan kembali melanjutkan untuk introduksi kitab Perjanjian Lama. Dalam sesi sebelumnya kita sudah belajar untuk kitab-kitab introduksi kitab Perjanjian Lama. Kita sudah belajar cukup banyak, mulai dari kitab Taurat, ya. Di sana ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kita sudah selesai untuk kitab-kitab sejarah. Dan di video saya sebelumnya kita sudah mulai masuk dalam kitab-kitab syair. Kita sudah kemarin video sebelumnya itu bahas kitab Ayub. Dan secara khusus untuk hari ini kita akan membahas satu kitab selanjutnya, yaitu kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan kitab yang boleh dibilang luar biasa, karena kitab ini banyak sekali dibaca oleh orang. Karena apa? Karena dalam kitab ini menceritakan pergumulan-pergumulan hidup yang luar biasa, dan Tuhan tolong di dalamnya. Banyak lagu-lagu diciptakan melalui kitab Mazmur. Iya, begitu. Misalnya Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Lagu yang sangat terkenal yang menceritakan bagaimana Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang menggembalakan umatnya dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan lihat sekilas terkait dengan introduksi kitab Mazmur. Iya, kita akan lihat secara lebih jelas sebenarnya kitab Mazmur itu secara introduksi seperti apa, ya, penulisnya dan semuanya, dan juga tema utamanya. Dan hari ini kita akan bahas itu. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, bagian ini memang termasuk dalam pendahuluan terkait dengan pengantar kitab Perjanjian Lama 2. Jadi kalau dalam perkuliahan ini, perkuliahan itu ada pengantar PL1 dan pengantar PL2. Dan pengantar PL1 biasanya mulai kitab Kejadian sampai ke kitab Ayub. Pengantar PL2 itu membahas kitab selanjutnya, yaitu kitab Mazmur, lalu sampai ke kitab Maleaki. Nah, dalam pengantar PL2 itu ada sedikit kitab syair masih dilanjutkan dengan Mazmur, lalu Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, lalu dilanjutkan dengan kitab nabi-nabi. Ada orang bilang nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu mulai Yesaya dan seterusnya, lalu Hosea, Yoel, sampai terakhir Maleaki. Ya, seperti itu. Itu kitab dalam bagian ini termasuk dalam pengantar Perjanjian Lama 2. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus untuk kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur merupakan kitab yang tergolong dalam kitab syair, termasuk Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, kitab Mazmur itu diberi judul Mazmur. Dalam bahasa Ibrani, kitab Mazmur itu berjudul Tehillim. Ya, ini sebentar saya pakai dulu. Ya, Tehillim. Atau disebut dengan Sefer Tehillim, yaitu kitab-kitab tahlil, atau disingkat dengan Tilim. Ya, itu adalah kidung pujian. Jadi Mazmur itu Tehillim, Tilim itu kidung pujian. Septuaginta memberi nama Psalmo, yang artinya Mazmur, yang di sini ya studi katanya Mazmur, artinya yaitu lagu-lagu atau puisi-puisi yang dinyanyikan dengan diiringi oleh musik. Ya, jadi lagu-lagu atau puisi-puisi yang dinyanyikan dengan diiringi musik. Ya,
Saudara, apakah masih ingat dengan Septuaginta itu apa? Ya. Jadi Septuaginta ini adalah terjemahan kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Jadi saudara sekalian, mungkin kita review sejenak. Dulu kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi bahasa Ibrani menjadi bahasa asal terkait dengan penulisan kitab Perjanjian Lama. Lalu di dalam perkembangannya kita ingat dengan Helenisasi, ya. Bagaimana orang-orang Yunani pada saat menjajah daerah-daerah yang dikuasainya, dan di sana Yunani menyebarkan atau dalam tanda kutip itu melakukan Helenisasi. Memang ada bahasa yang kurang enak itu, memaksa daerah jajannya untuk ya dalam bagian ini memakai bahasa Yunani, tradisi Yunani, filsafat Yunani, sehingga akhirnya memang daerah-daerah jajan itu sekarang memakai bahasa Yunani. Demikian juga daerah Israel pada zaman Tuhan Yesus itu memakai bahasa Yunani. Nah, Alkitab dalam bahasa Ibrani akhirnya diterjemahkan oleh Septuagint, ya, 70 orang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani supaya bisa dipahami. Ya itu. Jadi Septuaginta itu Alkitab atau kitab PL dalam bahasa Yunani. Ya, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Kata psalmo berasal dari psalain, artinya memetik senar mengiring lagu. Ya, kita pasti tahu Daud. Ya, tokoh yang sangat pandai memainkan kecapi. Dan nanti Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Daud itu sendiri. Ya. Mari kita akan lanjutkan. Nah, kenapa kitab Mazmur diberi judul Mazmur? Ya, itu terkait dengan isi dan bentuk sastra dari kitab itu sendiri. Di mana kitab Mazmur itu sendiri isinya, kalau saudara nanti lihat, itu ya Psalmoy, ya, Mazmur, Mismor, ya seperti itu. Di mana itu Mismor atau Mazmur itu merupakan puji-pujian yang dinyanyikan oleh para penulisnya pada waktu itu dalam hidup mereka sehari-hari, ya seperti itu ya. Jadi berdasarkan isi dan bentuk sastranya. Selanjutnya mari kita akan lihat terkait dengan ya berdasarkan isi dan jenis sastranya Mizmor ya. Mari kita akan lanjutkan dengan bagian selanjutnya, yaitu terkait dengan penulis. Ya, saudara sekalian, bahwa kitab Mazmur itu ditulis tidak satu orang, tetapi kitab Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang. Ya, beberapa orang yang menulis dari kitab Mazmur ini sendiri. Kita lihat ya siapa penulisnya. Sebentar, saya cek. Ya, penulis kitab Mazmur, ya, ini memang beberapa orang. Sekalipun sebagian besar teks Mazmur tidak menunjukkan siapa penulisnya, namun judulnya sering memberi petunjuk tentang penulisnya. Ya, para penulis itu diantaranya ya Etan, menulis 1 Mazmur 89. Musa menulis 1 Mazmur 90. Salomo menulis 2 Mazmur 72 dan 107. Korah menulis 12 Mazmur ya 42 44 sampai 49, 84 85, 87 dan 88. Asaf menulis 12 Mazmur. Mazmur 50, lalu Mazmur 73 sampai 83. Dan terakhir Daud menulis sebanyak 73 Mazmur. Ini yang paling banyak ditulis oleh Daud.
Nah, mari kita akan lihat lebih jauh siapa Etan, Korah, lalu Asaf. Ini adalah orang-orang yang memang melayani di bait suci. Jadi mereka-mereka ini adalah para pimpinan, boleh dibilang bani, yang memang bertugas itu untuk, kalau bahasa sekarangnya itu bernyanyi, memuji Tuhan di bait suci. Sehingga memang mereka terbiasa untuk bermazmur, dan itulah yang menjadi tugas dari mereka. Nanti kita akan pelajari lebih jauh ya terkait dengan bagian-bagian ini lebih jauh ya. Oke. Mari kita akan lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kita akan bahas terkait dengan tahun penulisannya. Karena cakupan kronologis yang sangat luas, pengaturan tema yang melebar, dan banyaknya orang yang hidup dalam beragam kondisi, kitab Mazmur merefleksikan multi suasana dan pengalaman yang sangat relevan bagi para pembacanya tanpa menghiraukan ya, di zaman apa ia hidup. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini, bahwa pemazmur itu memang berasal ya dari berbagai generasi, dan mereka ini berasal dari ya berbagai latar belakang. Nah, menurut Asor itu Mazmur 90 merupakan Mazmur pertama yang ditulis oleh Musa. Jadi kalau ini ditulis oleh Musa, berarti memang ditulis jauh ya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, ini menurut Asor itu diperkirakan tahun 1405 sebelum Masehi. Ya, ini Mazmur 90 merupakan Mazmur yang ditulis oleh Musa. Lalu Mazmur Daud ya aslinya ditulis sekitar tahun ya pada masa hidup Daud, itu antar 1020 sampai 975 sebelum Masehi. Ini berarti sudah berapa ya? Dari Salomo dari Musa sampai Daud ini hampir 400 tahun. Panjang ya. 400 tahun, berapa generasi? Mazmur Asaf itu diperkirakan ditulis tahun ya periode yang sama dengan Daud ya. Mazmur 127 ditulis masa pemerintahan Salomo. Jadi kalau kita lihat itu Salomo anak dari Daud. Ini 950 sebelum Masehi. Untuk Korah memang sulit untuk menentukan tahun penulisannya, sebab sulit untuk memastikan masa keturunan Korah. Namun ada kemungkinan Mazmur ini ditulis di masa pengasingan ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali, mungkin untuk patokannya kalau itu terakhir ditulis oleh Salomo ya tahun 950, lalu Mazmur pertama ditulis ya 90, Mazmur ini ditulis oleh Musa 1400, ya ini memang sekitar 450 tahun ya, masa yang sangat panjang itu terkait dengan penulisan kitab Mazmur. Selanjutnya mari kita akan lihat terkait dengan tujuan penulisan. Ya. Secara umum kitab Mazmur itu ditulis untuk mengekspresikan respon pribadi orang percaya akan kebaikan, kebajikan, dan anugerah Allah. Oleh karena itu, kebanyakan Mazmur berisikan catatan isi hati pemazmur yang terdalam tentang keputusasaan, kecemasan, atau syukur yang muncul bahkan di saat menghadapi perlawanan dari musuh-musuh Allah
atau ketika mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Jadi ini Mazmur itu ya ekspresi dan sepertinya memang menceritakan tentang kehidupan dari pemazmur itu sendiri. Ya, misalnya waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom anaknya, dikatakan hatiku sangat remuk dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang di kitab Mazmur itu banyak berisi tentang keputusasaan. Ya, khususnya Mazmur Daud ya, sampai Daud bilang ya aku mengalami ya situasi yang boleh dibilang hatiku remuk, kecemasan, tetapi memang ada syukur di sana. Karena nanti kalau kita lihat macam-macam Mazmur ya di garis besar itu begitu luar biasa. Ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan ya Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya, yang membaringkan aku dan semuanya. Lalu ya dalam menghadapi musuh yang berat, Mazmur Daud katakan hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku. Ya, luar biasa. Jadi Mazmur ini merupakan ekspresi respon pribadi dari para pemazmur terhadap apa? Ya kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupannya. Nah, itu terkait dengan bagian ini. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan berikutnya, yaitu terkait dengan tema kitab Mazmur. Sulit untuk menggeneralisasi sebuah tema untuk kumpulan 150 Mazmur ini, sebab Mazmur tersebut mencakup beragam perasaan, keadaan, dan tema. Namun secara keseluruhan tema kitab Mazmur, ya bagi saya penulis itu memberi tema ibadah, yang secara hakiki merupakan penawar keresahan melalui respon pribadi terhadap karya Allah. Ya, avoda itu memang berbicara tentang bagaimana kita hidup, dan melalui hidup kita itu sebenarnya ibadah. Ibadah sebagai apa? Ya respon terhadap apa? Pekerjaan dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebagai sebuah ungkapan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Iya. Selanjutnya mari kita akan lihat untuk ya masih itu Mazmur merupakan ekspresi ibadah, iman dan kehidupan rohani umat Israel. Dalam Mazmur kita punya cermin hati umat yang mencatat pengalaman manusia yang sederhana, universal dalam pancangan pribadi perjanjian, rancangan dan kehadiran Allah itu sendiri. Jadi ini merupakan ekspresi kehidupan kerohanian umat Israel. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka itu mengalami situasi sulit, bagaimana mereka teruji dalam imannya, dan ya, dalam semuanya itu mereka percaya bahwa Tuhan beserta. Dan kalau kita lihat mereka percaya bahwa Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Bagian berikutnya yaitu ada 4 cara untuk menafsir kitab Mazmur. Iya, ada 4 cara untuk menafsir kitab Mazmur. Jadi kalau kita mau menafsir atau mendekati kitab Mazmur di dalam bagian ini kita bisa berdasarkan latar belakang sejarah peristiwanya. Ya, di sini kalau kita lihat memang peristiwa-peristiwanya, dari situ kita bisa menafsir kitab Mazmur. Lalu yang kedua berkaitan dengan aspek tata ibadah Israel. Ini bisa kita juga pakai itu. Lalu yang ketiga berhubungan dengan struktur dan motif penulisnya. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu berdasarkan metode gramatikal historis dengan memperhatikan penggenapan nubuatan-nubuatan Mazmur yang secara khusus mengacu pada Yesus Kristus. Ya. Ya, jadi ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian.
Nanti terkait dengan kitab Mazmur kita akan tambahkan sedikit lagi, kayaknya seperti itu ya untuk garis besar dan semuanya. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.